Selamat malam rekan-rekan expert sekalian. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Apakah sehat? Masih semangat? Oke, perkenalkan nama saya Yadi. Saya adalah moderator pada malam hari ini. Saya akan membersamai rekan-rekan expert sekalian selama 2 jam ke depan. Nah, tentunya tak kenal maka tak sayang ya. Nah, saya juga pengen kenalan nih sama rekan-rekan sekalian yang ada di webinar pada malam hari ini. Boleh nggak kita saling berkenalan? Nah, saling sharing namanya siapa dan dari kota mana nih? Boleh dong diketikin di kolom chat Zoom-nya nih dari mana saja. Kita lihat dong dari mana aja sih peserta event kita pada malam hari ini. Oh iya, saya juga ingin mengingatkan buat rekan-rekan expert sekalian supaya event kita pada malam hari ini meriah, supaya event kita pada malam hari ini bisa sama-sama menyenangkan. Boleh nggak sih saya selaku moderator ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengganti background Zoom-nya dengan background Zoom yang telah disediakan oleh panitia. Nah, lalu buat yang bisa buat yang bisa online dengan Zoom-nya menyala kameranya atau on cam, silahkan untuk on cam supaya nanti Kak Faruk selaku pemateri nanti bisa sambil mengenal dan melihat juga nih atensi dari rekan-rekan sekalian. Nah, nanti juga pas sesi tanya jawab, saya akan kasih kesempatan mungkin kalau waktunya ada ya untuk raise hand kalau misalnya nanti teman-teman ingin bertanya langsung terkait apa yang ingin teman-teman tanyakan kayak gitu. Tapi nanti untuk sesi tanya jawabnya kita juga tetap untuk utamanya mengetik dulu ya kayak gitu untuk pertanyaannya. Oke, dari mana aja nih? Saya pengen tahu nih ya dari peserta yang ada pada malam hari ini. Ada Kak Hermawan dari Lampung. Halo Lampung. Wah, Lampung nih Sumatera ya. Ada Kak Abro dari Pamekasan, Kak Felix dari Solo, Kak Ivan dari Kalsel, Kak Rian dari Klaten, Kak Dito dari Jakarta, Kak Yusuf dari Bandung, ada yang dari Bogor, ada yang dari Indonesia nih. Wah, sama ya, kita juga dari Indonesia nih, Kak. Terus ada yang dari Blora, Ciamis, Sumbar. Coba ya, saya pengen cek nih, ada yang paling jauh nih dari mana ya, di timur nih. Wah, kita orang bersaudara. Wah, ini dari mana nih? Ini dari uh, Flores kah atau dari Papua? Ada dari, ada yang dari Mars nih. Waduh, planetnya udah beda ya, Kak ya. Dari Kak Oppo A15. Wah, namanya belum diganti nih. Jangan lupa ganti namanya juga ya, rekan-rekan sekalian. Supaya kita nanti mungkin lebih enak kalau ada sesi tanya jawabnya. Oke, planet Bekasi. Oh, Bekasi emang udah beda planet ya, Bekasi itu ya. Oke, Semarang. Oke, nggak apa-apa Kak kalau misalnya belum memungkinkan untuk on cam, ya, buat yang bisa saja kayak gitu. Tapi nanti pastikan teman-teman juga tetap nyaman ya, senyamannya untuk bisa maksimal untuk mendengarkan ilmu dan materi dari Kak Faruk kayak gitu. Oke, gak usah berlama-lama. Saya akan sharing ke rekan-rekan sekalian apa aja sih yang akan kita pelajari atau akan kita lakukan pada malam hari ini ya. Oke, saya izin untuk share screen dulu rekan-rekan sekalian. Oke, oke. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama dengan Kak Faruk Abdurrahman, senior software engineer dari uh, unicorn e-commerce, salah satu unicorn e-commerce di Indonesia nih, kayak gitu. Jadi beliau adalah seorang mobile developer yang salah satu platform yang digunakan juga Flutter. Nah, kita akan sharing bersama bagaimana untuk memulai karir rekan-rekan sekalian sebagai mobile developer dengan menggunakan Flutter. Oke. Nah, saya pengen tahu dulu nih dari rekan-rekan sekalian apa sih motivasi terbesar kalian untuk mengikuti event kita pada malam hari ini? Boleh nggak nih rekan-rekan sekalian untuk tuliskan di kolom ini ya, kolom motivasi. Silakan ketik www.menti.com, masukkan kode 7881649 atau scan kode QR di bawah ini untuk masuk ke uh, halaman Menti yang pada malam hari ini. Oke, kita tunggu ya untuk jawabannya. Oke, apa aja nih? Kita pengen lihat jawabannya.
Kodenya udah bener belum ya? Sebentar. Wah, kodenya salah ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Oh ya, udah bener ya? Oke. Ada yang menjawab karena tertarik di bidang IT dan ingin mendapatkan penghasilan. Oke, keren ya. Ini praktis sekali motivasinya. Semangat. Terus ada juga yang ingin belajar supaya lebih giat. Soalnya saya malesan. Waduh, bener banget nih Kak. Daripada kita mager-mager aja, mendingan kita pakai waktu kita buat belajar ya di Bootcamp Expert. Ingin menjadi Flutter developer, bisa mendevelop berbagai platform dengan mudah. Wah, ini keren banget ya. Visinya masa depan sekali. Terus ada yang ingin menjadi mobile developer. Oke, terus ada juga yang ingin menambah ilmu dan wawasan. Oh, tugas dari dosen. Waduh, ini anak IT nih mungkin ya, yang spesifik banget nih. Tugasnya nih tentang Flutter ya. Terus pengen cari relasi. Wah, relasi seperti apa nih yang pengen dicari nih? Waduh, mungkin bisa sharing ya nanti ya. Terus ada yang pengen sharing, juga ingin menambah ilmu lebih luas lagi. Oke. Lagi bingung mau belajar antara Flutter atau React Native. Wah, mending belajar dua-duanya aja ya, biar makin jago ya kan. Kita juga ada kok kelas React JS. Oke, terus menjadi expert di bidang mobile programming. Waduh, keren nih. Nah, ini kalau mau jadi expert bisa banget nih bareng expert nih. Terus menambah skill untuk perkuliahan. Wah, ini banyak juga ternyata ya rekan sekalian yang pengen gabung nih buat menambah ilmu di kuliahnya ya. Oh, ada juga nih nambahan nih. Ingin menjadi mobile developer dan ingin mendapatkan penghasilan. Ini orang yang sama atau beda ya? Kayaknya banyak nih yang tahu kalau jadi Flutter developer ini memang potensi cuannya tinggi ya. Mungkin nanti Kak Faruk juga bisa sharing ya kayak apakah jadi Flutter developer ini potensi cuannya tinggi nih. Kayaknya memang ini bisa digali nih ya. Tak ada kata terlambat untuk belajar, tak ada waktu yang terbuang sia-sia untuk mencoba. Keep the enthusiasm to learn new things, especially IT. Wah, keren. Dari kasih apa nih? Mungkin nanti bisa sharing juga ya di sesi yang jawab. Oke. Oke. Oh, ada yang pengen jadi freelance. Oke, ini keren semua lah motivasinya. Saya apresiasi. Semoga nanti apa yang teman-teman pengen untuk gali di sini semua bisa terjawab ya. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Kita kembali lagi ke sesi pemateriannya. Oke. Oke. Oke, kita pada malam hari ini akan belajar apa aja sih rekan-rekan sekalian. Nah, bersama-sama dengan Kak Faruk, kita nanti pengen belajar tentang mobile developer tentunya. Nah, untuk agendanya sendiri nanti ada 4 ya. Kita sudah di tahapan opening and welcoming. Terus setelah ini nanti saya mau berbagi sedikit tentang expert itu apa. Terus nanti masuk sesinya Kak Faruk untuk berbagi presentasi tentang Flutter development ya, berbagi potensi karir sebagai mobile developer. Terus nanti ada sesi Q&A di akhir. Nah, buat presensinya juga jangan bingung ya nanti kalau misalnya teman-teman pengen presensi, karena nanti presensi akan kita bagikan di sesi akhir kayak gitu. Jadi teman-teman yang udah ikutan, pokoknya fokus saja dengerin dan perhatikan dan mencerna semua ilmu yang nanti diberikan oleh Kak Faruk. Nah, nanti di akhir baru kita akan bagikan link presensinya di akhir. Oke, nah sedikit perkenalan dari saya tentang Expert. Expert.id adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing maupun English and scholarship bootcamp. Nah, kita pernah running apa aja? Banyak banget kelas kita, ada yang dari Excel, Golang, Flutter, Laravel, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman mungkin di sini yang punya IG, yang punya TikTok, yang punya LinkedIn, bisa banget buat follow kita di berbagai macam platform yang ada di slide ini ya, nah, supaya infonya nggak ketinggalan. Nah, khusus buat yang IG nih, karena kita banyak banget ya share info-info terbaru di IG, jadi jangan lupa untuk pastikan teman-teman
follow akun IG kita nih kayak gitu. Jadi saya mau ngajak teman-teman sekalian mungkin ya, saya mau nunggu ini buat yang sekarang mungkin lagi megang handphone nih, yang lagi megang handphone ya kan, langsung dibuka aja lama-lama, terus langsung dicari expert.id, terus di follow karena nanti di akun Instagram kita akan ada berbagai macam promo yang gak akan nyesal pastinya kalau kamu ikutin promo-promo itu. Oke, itu ya. Jangan lupa ya nanti di follow rekan-rekan sekalian untuk akun Instagramnya. Nah, saya juga pengen sharing nih recap dari expert di tahun 2022. Jadi kita dari mulai Maret 2022 sampai Mei 2023 sudah membersamai journey pembelajaran dari 2.349 peserta. Nah, pastikan kalian adalah salah satu dari ribuan calon expert di bidang IT selanjutnya yang dibersamai oleh expert. Oke, nah paling banyak itu ngambil kelas apa sih Kak? Nah jadi ternyata paling banyak itu di expert, banyak yang request dan ingin belajar. Kelasnya itu Excel, nah, kedua Flutter, dan ketiga IoT. Jadi memang Flutter ini salah satu kelas yang paling ramai ya. Jadi rekan-rekan nanti kalau mau belajar Flutter itu nggak akan sendiri, nggak akan sepi, karena banyak sekali rekan-rekan nanti yang akan membersamai kalian buat belajar Flutter. Nah, dari mana aja sih pesertanya? Ada dari Jawa Barat, Jakarta ya, jadi banyak se-Indonesia lah pokoknya, nggak cuma yang ada di sini aja ya. Nah, kita sudah ngerunning 68 webinar, lebih dari 68 webinar ya, ini baru yang tercatat di sini, terus juga 60 batch bootcamp dari berbagai macam judul. Nah, judulnya itu bervariasi ya, dari yang Microsoft Excel, Basic Coding and Programming, Flutter, Google Language, IoT, Security, Product Management, Sosial Media, Digital Marketing, dan lain-lain. Nah, buat rekan-rekan juga nih, mungkin ada yang sudah kerja, terus ada yang mungkin kebetulan di perusahaannya lagi ada kebutuhan untuk training nih, kayak gitu. Nah, apakah mungkin langsung pengen disuruh gabung expert aja nih bootcamp? Boleh, tapi juga kalau misalnya pengen bootcampnya itu atau trainingnya itu diselenggarakan khusus buat perusahaan kamu juga bisa loh. Nah, jadi kita punya namanya tuh expert for corporation yang bisa bikin training untuk karyawan di perusahaan kalian jadi lebih menyenangkan dan lebih mantap, terutama di bidang IT ya, kayak gitu. Nah, kita pernah running training IoT bareng sama Peruri untuk 125 peserta, terus juga kita bisa loh, misalnya rekan-rekan di sini ada yang guru SMK atau guru SMA, bikin kelas industri di sekolah kalian, kayak gitu. Nah, kita bervariasi ya dari IoT, dari Excel juga bisa, ataupun mobile development. Terus kita juga ada pelatihan Microsoft, ada pelatihan Excel, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang tadi nih, aku udah sharekan ya, yang punya Instagram, jangan lupa untuk share keseruan kalian, dibikinin story ya. Jadi akan ada challenge Instagram yang hadiahnya nanti adalah di share story-nya oleh kita. Nah, terus nanti jangan lupa story kalian di tag ke akun kita di @expert.id dan akun Instagram dari Kak Faruk nih, Faruk Programmer. Nah, kalau misalnya nanti pengen berjejaring sama seorang mobile developer dari unicorn nih, bisa banget kan ya. Jadi teman-teman bisa follow juga nih IG-nya Kak Faruk. Nah, buat yang punya LinkedIn juga follow expert.id dan boleh juga berjejaring dengan Kak Faruk nih di Muhammad Faruk Abdul Rahman. Oke, mungkin sekian dari saya tentang perkenalan dari expert. Kita akan masuk ke sesinya Kak Faruk nih. Bolehlah saya untuk menyapa dulu nih Kak Faruk. Halo Kak Faruk, selamat malam. Selamat malam Mas Yadi. Halo, selamat malam Kak Faruk. Halo, oke Ya, rekan-rekan halo. sekalian, saya izin untuk memperkenalkan, ini adalah Kak Faruk, beliau adalah senior software engineer dari sebuah unicorn e-commerce di Indonesia. Nah Kak Faruk, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Mas Yadi gimana? Alhamdulillah, sama saya juga baik Kak, walaupun agak batuk sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, demi membersamai Kak Faruk dan rekan-rekan expert sekalian, saya siap. Siap. Walaupun nanti batuknya sampai harus batuk angin kali ya. Oh, Pak. Kak Faruk gimana, sudah siap untuk berbagi ilmunya ini dengan rekan-rekan expert sekalian? Insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap, saya nanti akan stop screen. Nanti silakan Kak Faruk untuk share screen berarti ya. Oke, saya berikan Oke. kesempatannya kepada Kak Faruk. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mas Yadi. Ya, selamat malam rekan-rekan semuanya.
yang hadir. Saya nggak nyangka ya sebanyak ini. Terima kasih atas antusiasnya. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana memulai karir sebagai mobile developer, terutama dengan menggunakan Flutter. Nah, sebelumnya mungkin sedikit perkenalan lebih lanjut lagi ya. Jadi nama saya Muhammad Faruk Abdul Rahman, biasa dipanggil Faruk. Kalau anak saya manggilnya Abi. Tapi paling senang sih dipanggil sayang. Sama istri maksudnya ya. Sayang. Istri saya dengar ya. Oke, jadi saat ini saya bekerja sebagai senior Flutter developer di salah satu e-commerce atau super app di Indonesia. Kemudian saya bekerja sebagai mobile developer sejak 2014 sampai sekarang. Kurang lebih hampir ya lebih dari 10 perusahaan. Kalau orang bilang apa ya, kutu loncat gitu ya. Dan ini juga ketahuan Mbak Dia umur saya kira-kira berapa. Saya juga aktif mengajar di salah satu lembaga kursus pemrograman di Surabaya. Jadi memang salah satu passion saya selain coding itu ya mengajar juga. Karena keluarga besar saya rata-rata semua sebagai guru. Lebih seperti itu. Oke, ini fun facts. Jadi dulu saya masuk informatika awal tidak punya komputer, bayangkan ya. Ngapain ya masih informatika. Ya itu, tapi kemudian semester 2 itu alhamdulillah dapat komputer. Kemudian saya lulus S1 8 tahun. Harusnya 4 tahun nih, jadi 8 tahun dan 3 kali terancam DO ini. Kemudian IPK saya kurang dari 3, dan karena IPK kecil tadi mungkin jadi hampir 5 kali gagal interview sampai mendapatkan pekerjaan yang pertama. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih belum dapat kerja atau merasa prestasi kuliahnya kurang, ya ternyata saya masih bisa bertahan gitu ya walaupun gitu. Jadi jangan putus asa seperti itu. Kemudian saya aktif di Stack Overflow juga sebanyak ya ini 5.369 reputasi. Kalau bisa diduitin dolar lumayan ini. Kemudian ya ini bahasa pemrograman yang saya kuasai, ada C, C++, Java, kemudian C#, VB.NET, Pascal juga sempat, Python, JavaScript ini untuk backend biasanya, kemudian SQL juga untuk backend, PHP, TypeScript ini kembarannya JavaScript ya, kembaran tapi TypeScript. Dan yang terakhir ini ada ya Kotlin dan Dart, ini untuk Android Kotlin dan Dart ini untuk Flutter. Iya, jadi kita sudah sesi perkenalan ya, tapi kemudian nanti materinya yang lain itu saya akan jelaskan apa itu mobile developer, kemudian landscape dan prospek karir di bidang mobile developer, tren pengembangan aplikasi mobile, fitur Flutter untuk yang terakhir peluang update karir mobile developer yang menguasai Flutter seperti apa. Itu ini tadi sudah ditanyakan moderator ya Mas Yadi. Sepertinya banyak, ada yang berapa yang dari Surabaya, sama kayak saya dari Surabaya. Kemudian kalau boleh tahu ada yang sudah pernah mencoba Flutter, mungkin bisa kasih reaction atau thumbs up. Silakan. Oh, ada yang sudah. Belum sama sekali. Baru lah. Oke. Ya. Oke.
Ada yang sudah juga. Oke, siap-siap. Baik. Iya, yang banyak beberapa sudah ya, atau banyaknya juga yang belum. Ya, jangan khawatir ya. Saya juga baru belajar Flutter ini baru 2 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi karena basicnya eh, Android, kemudian ada task dari perusahaan itu membuat aplikasi baru menggunakan Flutter, dan saya nekat memberanikan diri untuk nyoba gitu ya. Jadi kita dikasih waktu seminggu untuk belajar, dan ya alhamdulillah lumayan suka, jadi keterusan sampai sekarang. Seperti itu. Dan ya tidak pernah ada kata terlambat ya untuk belajar ya. Jadi kenapa? Karena khusus untuk di IT ini semua ilmunya bakal baru. Jadi mau nggak mau kita semua harus terus belajar, termasuk saya mungkin yang udah ya agak berumur gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, nggak ada kata terlambat. Semuanya terlambat. Ya maksudnya kita harus selalu belajar. Oke, lanjut kita bahas apa itu mobile developer. Mobile developer ini beberapa pengertian yang saya ambil dari internet. Yang pertama, seorang software developer yang mengkhususkan diri dalam membuat aplikasi atau app untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Nah, ini menarik ini kata-kata mengkhususkan diri. Dan ini saya merasa ini saya banget gitu ya. Kenapa? Karena dulu saat kuliah saya itu entah kenapa tiba-tiba ngelamun gitu ya. Kemudian memperhatikan orang-orang sekitar. Jadi saya itu termasuk orang yang hidup di zaman ketika semua orang belum punya HP, kemudian tiba-tiba semua orang punya HP, dan HP-nya makin hari semakin canggih, gitu kan. Bahkan sekarang beberapa lebih canggih daripada PC. Dan di situ saya melihat, wah, ini pemrograman untuk HP ini bakal jadi sesuatu yang penting di masa depan. Jadi saat itu saya berusaha untuk memfokuskan untuk mempelajari mobile developer ini. Tapi waktu itu adanya ini ya, BlackBerry dulu. Jadi masih pakai BlackBerry. Mungkin yang muda-muda nggak tahu mungkin ya apaan itu BlackBerry. Jadi dulu bikin aplikasi BlackBerry pakai Java dulunya. Tapi kemudian ada materi Android, dan saya melanjutkan tugas akhir untuk pemahaman yang kuat tentang prinsip di aplikasi mobile, UI, UX, serta fitur dan kemampuan khusus mobile. Nah, kalau masalah desain aplikasi sering ya memakai aplikasi mobile, bahkan setiap hari, setiap bangun yang kita cari adalah handphone kita gitu ya. Nah, jadi kita mungkin sudah familiar dengan UI-nya. Nah, kita sebagai pengguna manfaatkan itu juga bisa untuk sebagai mobile developer. Kemudian UX juga. Jadi seorang developer juga harus mencoba aplikasinya ya. Jadi bisa merasakan UX ini adalah user experience ya. Kalau UI itu user interface, yaitu tatap muka. Kalau UX ini experience gimana. Jadi misalkan, oh ini tombolnya kok di sini sih ngekliknya kurang pas gitu. Nah, itu juga harus bisa dipikirkan oleh mobile developer. Kemudian fitur dan kemampuan khusus mobile. Fitur dan kemampuan khusus mobile itu adalah fitur yang hanya bisa di HP. Misalkan apa? Misalkan sensor gitu, atau misalkan baca NFC untuk HP-HP tertentu, atau kalau di iPhone mungkin bisa deteksi denyut atau apa. Jadi ya kalau atau baca SMS lah, yang paling dasar semua handphone pasti bisa baca SMS ya. Itu salah satu
fitur dan kemampuan khusus mobile. Kemudian mobile developer juga terlibat dalam seluruh siklus pengembangan aplikasi, termasuk pengumpulan requirement atau kebutuhannya seperti apa, kemudian perencanaan, pengujian, dan implementasi, termasuk upload ke Play Store atau App Store. Dan saya sempat baca materi dari expert.id ini bukan promosi ya, itu beneran, ini jujur penilaian dari saya. Dan di salah satu materi bootcamp itu ada sampai upload ke Play Store. Nah, ini yang biasanya jarang dipelajari di tempat lain, dan ini sudah disediakan oleh expert ya, keren sekali. Tepuk tangan buat expert. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu pengertian mobile developer. Lanjut. Nah, fitur utama Flutter untuk pengembangan aplikasi itu seperti apa sih? Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, selama menggunakan Flutter selama kurang lebih 2 tahun. Yang pertama itu adalah, mungkin sudah sering didengar kalau yang sudah pernah pakai Flutter, yaitu fast and hot reload. Nah, hot reload ini sebenarnya simple, yaitu ketika kita melakukan perubahan terhadap kode, maka ketika kita klik hot reload, maka langsung instan aplikasinya itu berubah gitu ya, langsung menyesuaikan dengan perubahan dari kode yang kita ketik yang terbaru. Nah, ini sebenarnya sederhana, tapi impact-nya itu sangat luar biasa terhadap proses pengembangan aplikasi. Kenapa? Karena kalau kita bahas pengalaman di native ya, terutama untuk project besar, untuk nambahi space aja atau margin aja, kita harus recompile ulang itu dan kadang itu bisa makan waktu kurang lebih 5 menitan lah rata-rata. Nah, itu kan sangat bikin frustasi kadang untuk pengembang ya, untuk developer. Nah, dengan fiturnya ini, hot reload ini, itu sangat membantu sekali. Apalagi cuma ganti sedikit, kita harus tahu secara instan ya perubahannya seperti apa. Yang kedua adalah Flutter DevTools. Nah, Flutter DevTools ini adalah serangkaian tools yang sudah disediakan di Flutter by default untuk mode debug ya. Dan salah satunya yang paling sering saya gunakan dan paling saya sangat apresiasi adalah network view, di mana kita bisa melihat perjalanan data dari network itu. Jadi kita merequest apa ke backend atau ke API, dan responnya seperti apa itu kelihatan di situ tanpa kita perlu melakukan apapun gitu ya. Kan kalau di native itu kita harus setting logger gitu kan, inject ke dalam salah satu library networknya. Nah, dengan Flutter DevTools ini sangat memudahkan karena kita bisa langsung inspect semua. Kemudian tools lain selain network view adalah performance tools. Jadi kita bisa tahu seberapa bagus performance dari aplikasi kita. Ya, jadi jangan sampai aplikasi kita itu lemot. Nah, ketika aplikasi kita lemot, kita bisa tahu di bagian mana yang performanya kurang seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah easily change using GitHub or subdirectory. Itu maksudnya adalah di Flutter kita pasti, karena ini open source ya, kita pasti bergantung kepada library dari orang lain gitu, yang dibuat oleh komunitas atau orang lain. Nah, di Flutter itu enaknya kita bisa ganti library yang kita pakai dengan milik kita sendiri atau dengan project yang kita sudah modif. Yang barangkali yang sudah kenal GitHub, jadi kita bisa mengklon GitHub project orang lain, kemudian melakukan editing di situ. Nah, itu kita bisa replace langsung hanya dengan menyamakan nama library-nya saja. Kemudian yang keempat, easy communicate with native. Maksudnya adalah sebenarnya Flutter itu cross platform, tapi
bisa berkomunikasi dengan kode natif, baik itu di Android bisa Java atau Kotlin. Kalau di iOS itu bisa Swift gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Kita itu ada di Flutter itu ada namanya method channel atau event channel. Ya, jadi kurang lebih kita membuat interface dalam kode Dart, kemudian di dalam kode Dart itu dia akan memanggil kode natif yang berdasarkan kelas yang didaftarkan seperti itu. Dan yang kelima ini easily implement reactive programming with stream. Barangkali yang sudah terjun ke dunia pemrograman mungkin mendengar istilah reactive programming. Reactive programming itu seperti apa sih? Reactive programming itu ketika kita punya banyak screen, kemudian kita ingin melakukan perubahan di satu screen yang berdampak ke screen-screen lain. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan ada screen yang memuat saldo gitu kan. Bagi yang terbiasa menggunakan aplikasi e-wallet, misalnya apa ya, GoPay atau apa. Nah, ketika ada satu screen yang dia memanggil API untuk ngeload saldonya, nah itu bisa secara reaktif memberikan data ke banyak screen yang membutuhkan atau banyak elemen atau widget yang membutuhkan. Nah, itu namanya reactive programming. Dan itu biasanya susah kalau di bahasa pemrograman lain. Nah, untuk di Flutter itu relatif mudah karena ada teknologi yang namanya stream. Dan yang terakhir ini, yaitu ya Flutter ini didukung oleh Google dan komunitas yang besar. Artinya fansnya itu banyak. Walaupun nggak sebanyak fansnya Blackpink atau BTS kali ya, tapi ya cukup banyak. Dan kenapa itu jadi salah satu fitur utama? Karena gini, ketika kita melakukan development, kadang itu kita menemukan masalah dan masalah itu kadang kita nggak bisa selesaikan sendiri. Nah, ketika kita punya komunitas yang besar, ada satu masalah langsung dikeroyok rame-rame diselesaikan. Salah satunya yang sempat saya alami yaitu untuk library kamera. Jadi ada di HP-HP tertentu, HP Xiaomi gitu ya. Itu library kamera dari punya Flutter sendiri itu crash. Nah, di dalam isu GitHub library-nya itu ada beberapa yang ngasih masukan, kemudian ada yang ngasih solusinya seperti itu. Akhirnya ya saya adopsi solusinya dan ya solve finally solve. Jadi kita bisa nggak crash lagi di HP tersebut. Lanjut. Kemudian landscape dan prospek karir di bidang mobile developer itu seperti apa sih? Nah, sangat bagus ya prospeknya. Cuman apa yang membuat dia sangat bagus ini perlu saya jelaskan. Yang pertama itu pertumbuhan pasar. Jadi HP itu pasti semakin murah gitu kan, semakin canggih, semakin murah dan semakin banyak yang memakai gitu kan. Kemudian harga bahan dasarnya juga semakin murah karena semakin banyak yang pakai. Gitu. Kemudian popularitas aplikasi mobile. Sebenarnya aplikasi mobile kalau saya lihat itu ada, bisa saya bilang dibagi menjadi dua ya. Jadi ada aplikasi yang memang volume transaksinya besar, artinya ya aplikasi unicorn atau dekakorn gitu ya, kayak apa, kayak misalkan aplikasi pengantar makanan atau apa yang setiap waktu itu pasti ada volumenya. Tapi ada aplikasi yang jarang dipakai tapi populer gitu ya. Jadi dipakai hanya saat-saat tertentu saja gitu kan. Ya misalkan kita beli token gitu kan hanya sebulan sekali gitu, token listrik, atau kita beli pulsa gitu. Atau apa ya, misalkan kita mau laundry gitu kan hanya saat weekend aja misalkan. Nah, jadi kita jangan terlalu harus buat aplikasi yang bisa banyak volume transaksinya. Jadi
fokus hanya bikin aplikasi satu yang fungsinya berguna, dan kita bisa memviralkan. Nah itu ya mungkin ini ada ilmu lain ya, mungkin ilmu digital marketing itu yang bisa digunakan untuk membuat sebuah aplikasi viral, dan itu kita bisa dapat cuan dengan diem aja gitu ya, passive income gitu. Dan ada contoh kasus teman saya, dia bikin aplikasi simple, cuman dia melis promo dari pasang baru PLN, coba promo pasang baru PLN, ya udah, dan itu dipakai hampir ya 1.000 orang lebih, dan per bulan dia nggak ngapa-ngapain dapat rata-rata sekitar 5 jutaan. Cuman akhirnya ditutup, nggak tahu kenapa. Jadi akses untuk ke webnya tiba-tiba nggak bisa, akhirnya ya nggak bisa jalan aplikasinya seperti itu. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa sesuatu yang simple itu hanya menyediakan promo gitu ya, itu bisa sangat berguna dan bisa menghasilkan cuan gitu tanpa dia ngapa-ngapain. Itu terkait popularitas aplikasi mobile. Kemudian kemajuan teknologi. Nah, kenapa kemajuan teknologi berperan terhadap prospek mobile developer? Karena pertama dari segi hardware ya. Jadi teknologi hardware kita semakin lama semakin canggih, ngompil dengan source code-nya jadi semakin cepat. Nah, itu mendukung mobile developer. Yang kedua adalah dari segi teknologinya sendiri, misalkan AI. Ya. Misalkan sekarang itu biasanya kalau kita mengalami kesulitan, kita harus tanya ke ahli gitu ya, ke mentor atau ke dosen barangkali. Nah, dengan adanya AI kita cuman bisa ya biasanya googling, kan kita nggak tahu source mana yang benar ya. Tapi menggunakan AI, dia langsung mencari source yang relevan gitu. Jadi kenapa ChatGPT itu populer? Karena kita bisa tanya apa aja di situ, dan itu sangat memudahkan pengembangan aplikasi mobile. Kemudian permintaan pekerja. Nah, setiap perusahaan itu pasti butuh aplikasi kadang. Misalkan contoh simple aja, paling pasti ada di semua perusahaan, yaitu dia membutuhkan laporan keuangan yang harus dilaporkan ke pajak gitu ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia saya lihat itu masih manual menggunakan Excel. Nah, makanya ilmu Excel itu juga penting. Kalau itu dipermudah dengan sebuah aplikasi, itu pasti akan sangat membantu, dan pasti at least ada satu aplikasi mobile yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Atau bisa juga nggak harus perusahaan, misalkan apa? Misalkan RT RW misalkan. Nah, RT RW kadang untuk menyampaikan informasi itu juga butuh media. Nah, di situ mungkin ada permintaan untuk pembuatan aplikasi. Kemudian potensi keuangan yang menjanjikan. Nah, ini menarik ya. Saya lihat di motivasi banyak yang ya membahas ini ya, supaya dapat potensi income yang menjanjikan. Nah, saya kurang tahu ya kalau dari ini. Saya baca di grup Telegram. Jadi kadang itu kita harus masuk ke komunitas ya, Telegram atau apa. Nah, di Flutter Indonesia itu namanya, mungkin bisa di search di Telegram. Itu ada di situ yang ngasih survei berapa gaji programmer Flutter di situ. Dan yang paling banyak sekitar 30% something, itu sekitar 9 sampai 14,5 atau berapa. Jadi cukup lumayan kan menurut saya ya, untuk seorang mobile developer. Tapi dalam ini Flutter ya khusus. Nah, sedikit mungkin sharing aja ya. Kalau gaji saya dulu awal sih sebagai programmer desktop ya. Jadi 1 tahun pertama programmer desktop itu cuma UMR. Ketika naik mobile developer itu hampir naik jadi
2 kali UMR lah, hampir ya 90%, 2 kali UMR, kemudian naik, pindah perusahaan. Nah, ya salah satu triknya biar cepat naik gaji yaitu pindah perusahaan. Tapi ya jangan, mungkin kalau kondisi sekarang jangan dulu ya, karena kondisinya lagi rawan. Jadi kalau misal masih nyaman dan cukup di perusahaan sekarang, karena kalau zaman sekarang di perusahaan besar sekalipun belum tentu kita bakal bertahan lama di sana, karena banyak yang melakukan layoff gitu. Jadi ya, tapi kalau kita lihat dari LinkedIn ya, kita kalau mau research di LinkedIn, cari job Flutter, itu lumayan biasanya. Dan bahkan ada yang bisa sampai 3 digit gitu ya di beberapa negara. 3 digit maksudnya ratusan juta per bulan. Ada teman saya oh ya, tapi bukan mobile ya. Biasanya sih back end yang paling besar. Kalau mobile ya hampir 3 digit saya pernah ada di Indonesia. Itu hampir 3 digit 90-an. Tapi dia levelnya sudah memang tech lead ya. Senior seperti itu. Nah, ini yang menarik nih. Tren pengembangan aplikasi mobile. Nah, yang pertama itu cross platform. Kenapa cross platform? Karena perusahaan kita zaman sekarang dia pasti mikir gimana cara memangkas pengeluaran. Dan pengeluaran terbesar itu pasti biasanya dari karyawan developer. Nah, kalau dia bisa menerapkan cross platform, maka biayanya itu bisa dipangkas setengah. Itu cukup besar untuk pertimbangan perusahaan. Ya, jadi bahkan perusahaan-perusahaan besar, saya dengar ada Grab, Gojek juga, mungkin itu ada yang pakai Flutter juga gitu. Jadi ini trennya sekarang itu ya, cross platform. Jadi kemudian ada kecerdasan buatan AI. Nah, ini salah satu, bahkan bukan hanya pemrograman ya. Misalkan untuk HR gitu, dia mau bikin halaman promosi iklan untuk rekrutmen. Nah, itu sekarang gampang menggunakan bantuan dari AI gitu ya, menggunakan ChatGPT, gimana membuat iklan yang menarik untuk biar para pelamar kerja tertarik dengan perusahaan kita. Nah, itu bisa memanfaatkan kecerdasan buatan. Dan juga kita ngoding juga bisa dibantu oleh kecerdasan buatan. Nah, nanti kalau ada waktu saya akan sharing demo mengenai hal ini. Kemudian ada augmented reality dan virtual reality. Nah, ini juga menarik ini karena mungkin ada yang sudah dengar Apple mengeluarkan Vision Pro ya, seharga hampir 50 juta lebih. Nah, itu salah satu teknologi yang menerapkan AR dan VR ini. Kemudian Internet of Things. Internet of Things ini mungkin jarang yang menguasai, tapi pasti akan sangat dibutuhkan. Gitu ya. Contoh mungkin ya, saya pikir ya ke depan, itu bakal banyak yang namanya pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya itu kan banyak sensor-sensornya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya itu sel suryanya itu harus bersih ya, nggak boleh ada debu. Nah, untuk mengatasi itu biasanya dipakai Internet of Things ya. Biasanya kita pakai sensor untuk melihat mana yang perlu dibersihkan. Itu contoh kecil ya. Contoh lain mungkin apa ya? Zaman dulu itu ada namanya deteksi banjir ya, deteksi ya kalau di bendungan kalau level airnya sampai seberapa, itu saya pernah disuruh bikin SMS gateway. Jadi semacam ketika level tertentu modemnya nanti itu ngirim SMS secara otomatis. Jadi itu zaman dulu ya, sekarang mungkin canggih lagi. Kemudian penyediaan konten multimedia. Nah, barangkali yang sering nonton drakor atau Netflix
Nah, itu juga bisa tren aplikasi mobile ya, gimana kita bisa menampilkan video di dalam sebuah aplikasi. Kemudian ada integrasi pembayaran digital. Nah, ini sekarang saya termasuk orang yang jarang bawa cash di dompet ya. Kalau bisa pakai digital ya pakai digital, atau kalau terpaksa ya pakai debit ya atau kredit card. Kemudian financial service. Nah, zaman dulu kita itu susah nyari pinjaman ya. Sekarang kita malah dikejar-kejar buat untuk minjem gitu ya sama ini istilahnya rentenir online gitu ya. Malah kita yang dikejar-kejar, kita nggak mau minjem kok disuruh minjem. Nah, yang terakhir ini adalah cryptocurrency. Cryptocurrency ini adalah ya satu fenomena yang menarik juga ya. Jadi kalau ada yang belum tahu, cryptocurrency itu adalah kita bisa melakukan pembayaran. Jadi saya punya koin gitu ya, ingin transfer ke teman misalkan. Nah, itu kita bisa melakukan langsung tanpa melalui bank. Dan itu kita upload ke jaringan, dan jaringan itu akan menyebar dan akan diverifikasi oleh penambang-penambang yang lain. Jadi itu kita upload ke suatu jaringan besar, jaringan koinnya, kemudian itu akan diverifikasi. Jadi kita nggak bisa bohong gitu ya. Jadi misalkan, atau bahkan nggak bisa down karena servernya istilahnya banyak gitu ya. Jadi kita nggak hanya bergantung pada satu entitas bank misalkan. Jadi kalau ada kasus yang kayak BSI kemarin tiba-tiba down, nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak bakal terjadi kalau kita memakai cryptocurrency. Walaupun cuman hati-hati ya kalau kita mau invest di dunia kripto, karena banyak yang scam juga. Tapi teknologinya ini menarik ya, dari segi teknologi bahwa kita bisa tidak bergantung kepada satu entitas. Itu menarik. Makanya itu saya juga sempat pelajari. Gitu. Nah, peluang upgrade karir mobile developer yang menguasai Flutter. Ya, yang pertama kondisi makroekonomi itu ya. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang sudah nggak zamannya bakar-bakar duit ya. Jadi mereka berusaha untuk mencapai profit gitu. Nah, itu menyebabkan permintaan untuk cross platform ini tinggi. Bahkan ada di salah satu unicorn itu yang istilahnya ya kayak memaksa gitu pada para engineer-nya untuk belajar cross platform. Kalau nggak mau, dia nggak mau berkembang atau nggak mau memenuhi permintaan tersebut, ya bakal kena layoff seperti itu. Jadi menguasai Flutter ini salah satu jaminan juga supaya kita mengamankan posisi kita di suatu perusahaan ya, untuk yang mobile developer ya. Kemudian dengan maraknya AI, jadi banyak pabrik prosesor untuk komputer itu menetapkan harga yang kompetitif. Nah, ini peluang juga untuk mobile developer ya. Jadi mungkin suatu saat ke depan bakal prosesor canggih itu bakal harganya lebih murah gitu ya. Nah, kemudian ada kesempatan freelance terbuka lebar. Nah, ini ada yang berapa kali menyebutkan di motivasi ya. Nah, itu memang betul. Memang, ya itu lagi dilihat pada yang punya uang, yang punya bisnis, mau bikin aplikasi itu dia melihat kan, oh enaknya cross platform aja. Gitu ya, karena satu code base bisa dipakai di dua platform yang populer, yaitu Android dan iOS. Ya, makanya biasanya project-project freelance itu untuk yang mobile carinya yang kalau nggak Flutter ya React Native. Tapi entah kenapa Flutter itu lebih banyak, menurut saya lebih populer karena lebih mudah dipelajari daripada React Native. Nah, yang terakhir menarik juga ini, banyak bootcamp sekarang karena tadi peminat perusahaan butuh Flutter banyak, butuh programmer Flutter banyak, jadinya banyak lembaga pendidikan, banyak bootcamp termasuk expert ini. Dan nah, selain sebagai developer, ada juga kesempatan sebagai mentor, gitu kan.
Jadi misalkan Anda punya soft skill yang bagus, cukup menguasai materi dasar saja, Anda bisa memberanikan diri untuk mengajar gitu, membantu. Satu, mendapat tambahan income, kedua dapat pahala juga karena ilmunya mengalir terus ya. Salah satu kalau dalam Muslim amal jariah mungkin ya. Ya, jadi saya sangat encourage juga. Jadi kalau sudah dapat ilmu, jangan pelit ilmu ya, langsung kalau ada yang bisa sharing ya silakan sharing, karena ilmu itu pasti akan bertambah. Saya sudah alami sendiri, nggak akan berkurang kalau kita sharing gitu ya, pasti justru akan bertambah seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara memulai menjadi Flutter mobile developer? Ya lakukan sekarang gitu ya. Caranya ya lakukan sekarang. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama mungkin buat to-do list. Jadi to-do list itu simple, tapi itu efeknya sangat besar ya. Apalagi mungkin dalam pekerjaan, misalnya kita bingung mau menyelesaikan suatu fitur, yang saya lakukan adalah biasanya to-do list dulu, melakukan apa yang bisa saya lakukan terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan to-do list, kira-kira apa yang perlu dilakukan, ya udah eksekusi satu persatu yang paling mudah. Misalkan yang pertama ini daftar bootcamp, misalkan di Expert ini. Promosi juga ya. Jadi saya lihat materinya nggak akan rugi lah. Dari satu mungkin, selain juga saya yakin ada yang mengulang ya. Kenapa? Karena selain materi kita juga bisa nambah koneksi gitu ya. Koneksi itu penting dalam artian ya kalau kita punya kesulitan kita bisa tanya, atau juga kadang kita dapat tawaran pekerjaan dari koneksi gitu. Ya, ini kemudian upgrade perangkat jika perlu. Ya, misalkan ya laptop yang kita pakai atau PC-nya masih belum support, ya kita usahakan upgrade atau gimana. Dan kemudian jangan terpaku pada, karena kita cross platform kita harus punya Mac gitu ya. Kalau kita fokus ke situ, kita nggak akan mulai-mulai gitu ya. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Misalkan kita cuma bisa develop di Android, ya udah itu yang terpenting karena itu. Jadi develop di Mac itu buat apa sih? Cuman iPhone, cuman berapa orang sih yang punya iPhone gitu kan? Kita lebih fokus kepada hal yang penting dulu. Jadi yaitu skillnya dulu kita dapatkan, baru kemudian kalau memang perusahaan atau ada pemilik proyek yang butuh aplikasi di iOS juga, ya mereka harus menyediakan perangkatnya seperti itu. Dan menurut pengalaman saya, nggak sebegitu banyak yang harus dipelajari untuk develop di iOS ya. Paling hanya command line untuk port install dan segala macam, terkonfigurasi, upload ke App Store itu memang sedikit perlu ada yang dipelajari. Tapi that's it. Jadi untuk dari segi development itu kita masih banyak yang harus kita pelajari. Lebih dari iOS itu hanya segelintir gitu ya. Jadi nggak usah dipikirin kalau belum punya Mac, ya udah yang punya apa, yaitu kalau memang bisanya compile di Chrome misalkan, nggak harus ke Android, ya nggak apa-apa itu kita compile di Chrome misalkan. Kemudian kita harus belajar setiap hari ya, harus disiapkan. Jadi untuk menjadi mobile developer itu sudah resiko ya, jadi harus belajar yang harus setiap hari ya kalau ada waktu, karena kita harus mengasah kemampuan kita dan kita harus selalu update dengan teknologi yang baru. Kemudian jangan gengsi untuk bertanya. Nah, ini sebenarnya saya orangnya introvert ya. Jadi penyebab kenapa saya lama nggak lulus kuliah itu karena saya ini gengsi untuk bertanya. Nah, itu jangan sampai teman-teman sekalian gengsi untuk bertanya ya. Karena kita mikirnya sungkan, nggak enak tanya sama mentor atau sama siapa. Padahal mentor itu senang kalau ditanya itu ya. Intinya jadinya dia ilmunya bermanfaat gitu ya. Itu yang terakhir yaitu saling support dan sharing pengetahuan untuk komunitas. Nah, ini yang kadang
yang sudah jago-jago juga lupa untuk support dan sharing pengetahuan ya untuk komunitas. Takutnya itu jadi pesaing gitu kan. Tapi kalau saya melihatnya bukan pesaing ya. Justru kalau kita bisa sharing banyak ilmu di komunitas terdekat kita, ya kita bisa membangun lingkungan. Jadi kita nggak perlu kerja, kita cuma cukup nyuruh-nyuruh gitu ya, yang junior yang ngerjain seperti itu. Dan saya sangat kagum ya dengan budaya dari India, gitu ya. Mereka sangat getol sharing-sharing terutama tentang IT ya di YouTube. Nah, itu yang saya harapkan bisa teman-teman juga tiru gitu ya. Mungkin ya sharing apapun lah, cara instan misalkan. Dan satu lagi itu ketika kita sharing, kita bikin video, itu efeknya juga untuk diri kita sendiri ya. Jadi ketika kita menulis itu lebih terekam di memori kita. Ketika kita sharing itu lebih nyantol lah istilahnya. Dan saya punya impian bahwa Indonesia ini terkenal dengan expert di bidang Flutter. Nah, saya punya misi seperti itu. Ya, barangkali teman-teman punya visi yang sama, monggo bersama-sama kita membangun bahwa Indonesia Flutter developer-nya canggih-canggih. Ya. Salah satunya mungkin join expert ini ya, join bootcamp ya. Iklan lagi. Nah ini sekedar apa ya intermezzo. Saya coba lihat di salah satu marketplace itu ada laptop yang RAM-nya 16 GB, SSD 512, cuman 3,5 lah, 3,5 juta. Oh, ini sangat relatif murah sekali. Walaupun ya ini 16 GB sangat udah lega banget ya, apalagi SSD. Walaupun 8 GB ini ya mepet lah cukup, tapi saya sarankan 16 sih untuk development aplikasi yang kompleks. Oke, itu. Dan ini saya terus terang presentasi pakai PC ya. Ini saya beli second juga, rakitan. Ini harga sekitar 4,5. Memorinya memori server tapi yang sudah lama, 10 tahun yang lalu mungkin. RAM-nya pasang 3, masih DDR3, ini 32. Dan saya coba coding Flutter ya fine-fine aja, lumayan. Gitu sedikit sharing aja. Ya, tapi kalau masih bisa yang dipakai sekarang laptopnya ya, cuman ya ini sekitar apa for your information aja. Mungkin ke depan bahkan bisa lebih murah lagi ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk live coding ya. Oke, wait. Nah, ini oke. Ya, jadi live coding ini yang menarik yaitu kita akan membuat aplikasi simple. Ini contoh aplikasi yang sudah jadi ya. Jadi ya hanya launch screen saja itu tadi, nampilin logo. Kemudian ada form ini login. Kemudian ketika klik register kita akan pindah ke register page. Nah ini sebenarnya sederhana ya, cuman tiga widget gitu. Tapi yang menarik kita akan bikin ini secara cepat menggunakan bantuan AI. Nah, caranya gimana? Pertama saya sampaikan dulu bahan-bahannya ya, bahan-bahan. Jadi kalau kita mau masak kita harus tahu bumbu-bumbunya ya, bahan-bahannya. Jadi ini extensionnya. Yang pertama itu Flutter dan Dart. Ini sudah otomatis pasti ya, yang pakai VS Code untuk Flutter ya harus install plugin ini Flutter dan Dart. Kemudian ada yang baru yaitu Flutter GPT ini. Nah, Flutter GPT ini membantu kita menggenerate kode dengan hanya menginputkan deskripsi widget atau screen-nya itu seperti apa.
Seperti itu. Dan untuk tapi ini ada ini ya, ada sedikit teknisnya untuk install, yaitu kita harus memasukkan API-nya di sini requirement. Jadi kita harus masukkan API key untuk OpenAI account. Nah ini gratis, free trial maksudnya, sampai $5. Jadi gratis $5 penggunaan, dan saya dengar $1 itu kita bisa membangun untuk 500 widget, 500 screen. $5 berarti 2.500. Saya rasa untuk belajar sudah cukup lah itu versi gratisnya. Seperti itu. Jadi ini cuma bahannya ada Flutter GPT. Oke. Nah, langsung saja ya gimana caranya. Ini ya. Saya coba jelaskan tentang Flutter DevTools juga mungkin ya. Jadi untuk pertama kita DevTools dulu untuk memanggil DevTools kita harus menjalankan dalam versi debug ya, bukan versi run biasa. Jadi harus pilih tekan F5 kalau di VS Code. Kemudian saat awal memang agak lama ya, mungkin sekitar 5 menit, tapi setelah itu ya cepat seperti ini, nggak sampai 1 menit. Jadi ini screen-nya Hello World gitu ya. Oh ya, saya sampaikan dulu hot reload seperti apa gitu ya. Saya mau tunjukin, barangkali ada yang belum tahu. Jadi ini kalau kelihatan ya, ini tulisannya Hello World. Nah, kalau kita misalkan mau ganti Hello Indonesia, ini cukup tekan shift, kemudian ini settingannya VS Code. Ketika save langsung hot reload, ini langsung berubah gini kan, Hello Indonesia. Nah, misalkan kita mau ganti icon size-nya, text style, font size, misalkan 24. Oh, kebanyakan ngomong. Kita rapikan dulu. Nah, ini kita save, Ctrl S. Nah, ini size-nya lebih besar ya. Kita bisa juga misal ganti color-nya. Nah, ini namanya hot reload. Jadi ketika kita rubah kodenya langsung bisa kelihatan hasilnya. Nah, itu yang saya bilang lagi sangat wow gitu ya untuk dari segi mobile developer. Nah, kemudian kita debugging, kalau kita mau cari DevTools, kita tekan Ctrl Shift P ya. Kemudian cari DevTools. Nah, ini nanti ada banyak, ada untuk CPU profiler, ada memori juga, dan juga ada ini network page yang sering saya pakai. Nah, di sini nanti kelihatan request-nya kalau kita ada request API seperti itu. Jadi sangat membantu untuk pengembang. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita akan bikin launch screen dulu ya. Nah, klik new file, saja launch screen. Nah, untuk kita mulai AI-nya, kita tekan Ctrl Shift P, kemudian cari widget ya, ini Flutter GPT create widget from description. Nah, kemudian kita tulis kita mau apa. Misalkan create launch screen dengan logo dari aset /expert logo. Nah,
Create launch screen with logo from asset ya. Oke, kita klik enter. Nah, ini kita tunggu, dia akan langsung generate kodenya. Nah, seperti ini. Cuman ya ada sedikit error, kita tinggal, bukan error sih, ini warning ya. Kalau tinggal kontrol titik, kemudian ini tambah constructor key. Nah, kita coba ya ini ya expert logo di sini, expert logo. Kita coba panggil di sini, kita ganti home-nya jadi launch screen. Nah, ini kita save. Ini kita coba jalankan F5. Nah, ini sudah muncul ya logo seperti ini. Nah, lanjut kita, ini masih sederhana ya. Coba kita bikin yang agak kompleks sedikit. Misalkan apa tadi, login ya. Kita juga siapkan register produk. Klik sama Ctrl Shift P, kita cari Flutter GP ini, create widget from description, kita klik, kita enter description-nya. Jadi kita sampaikan kita butuh login page dengan apa, dengan email, password, sign in button, and register button. Kemudian ketika register button diklik, dia akan berpindah ke register page. Nah, lihat seperti apa. Wah, langsung sebanyak ini gitu ya. Ini kalau kerja tinggal santai-santai aja ya, langsung ketik-ketik aja udah jadi gitu ya. Nah, ini mungkin ya agak sedikit perlu dibenerin ya. Jadi kita push bukan ke rootnya ya, kita misalkan bikin material. Mohon maaf sebelumnya Mas Faruk. Oh ya. Selamat malam. Ini mungkin karena keterbatasan waktu. Oh iya, siap. Operasional room Zoom-nya juga. Bukannya saya ingin memotong dan iya, ya, siap. Tapi karena waktu Zoom-nya terbatas, jadi nanti takutnya justru tiba-tiba berhenti dan nanti rekan-rekan malah bingung. Iya, siap, nah, ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan juga nanti yang berhubungan dengan codingnya nih Kak, berhubungan dengan Flutter dan codingnya. Jadi mungkin apa namanya, untuk sesi live codingnya mungkin bisa dipersingkat ya, 1 menit lagi sampai 20.45 mungkin boleh Kak? Atau 2 menit lagi mungkin. Oh ya. Tanggung ya malah. Atau ya, atau kita stop di sini ya. Ya, bisa gampang lah, tinggal itu. Silakan. Ya mungkin langsung sesi pertanyaan aja, tanya jawab. Belum. Nanti belum. Saya mau masuk sedikit, terus nanti baru masuk ke sesi pertanyaan. Oke. Satu ini aja deh. Satu ya. Oke, silakan Kak. Silakan. Oke.
Ya mungkin ini singkat saja ya, satu screen. Ini harus ditampilkan di sini. Saya cuma nambah mengkonekkan screen-nya aja. Sedikit aja. Ini dari apa namanya, launch screen pindah ke login. Kita kasih 3 detik aja lah. Kemudian oke, kita jalankan aja. Ini 1, 2, 3. Ya, ini tampilannya tadi yang sudah kita bikin ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Terima kasih Kak Riki. Ya, Terima kasih Kak Faruk atas ya, waktunya ya. siap. Nanti setelah sesi ini mungkin kalau masih ada, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk interaksi live codingnya ya. Kita nanti lihat di akhir sesi. Cuman prioritasnya nanti kita tetap usahakan ada penanya yang bisa kita berikan alokasi waktunya. Oke, mohon maaf rekan-rekan sekalian nih. Mungkin tadi ya sesi live codingnya kita percepat kayak gitu. Nah, sesi selanjutnya ini tentunya dari tadi juga Kak Faruk sudah sudah menginformasikan nih. Jadi salah satu dari langkah yang teman-teman harus ambil untuk mulai belajar dan memulai belajar Flutter adalah dengan segera melakukan aksi seperti itu. Nah, pertanyaannya aksinya itu apa? Saya ingin memberikan kesempatan yang baik nih buat rekan-rekan semua untuk memulai bersama expert. Nah, jadinya untuk pertanyaan dari rekan sekalian, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa chat di kolom chat ya, seperti itu nanti biar kita akan masukkan di sesi tanya jawab. Nah, kesempatan terbaik buat rekan-rekan sekalian yang di sini sudah gak sabar nih buat belajar Flutter lebih jauh, terus pengen jadi expert di bidang Flutter, tentunya kita dari expert memberikan kesempatan buat rekan-rekan semua untuk bergabung nih di intensif bootcamp-nya Flutter Mobile Development-nya expert pada yang akan dirun mulai tanggal 11 Juli 2023. Nah, kita sudah running sampai batch ke-16 nih. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan bergabung, rekan-rekan adalah peserta dari batch ke-16. Jadi kita sudah berjalan sampai 15 batch sebelumnya. Jadi jangan takut untuk kualitas, berarti expert ini sudah terbukti kualitasnya terbaik kayak gitu. Nah, terus
untuk fasilitasnya kalau misalnya teman-teman mau gabung di Expert Bootcamp Flutter ini, nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas apa aja sih kayak gitu ya. Nah, nanti selama 1 bulan teman-teman akan bergabung dengan bootcamp yang akan berjalan selama 8 sesi. Terus teman-teman juga tentunya nanti akan mendapatkan akses lifetime. Jadi teman-teman bisa kapanpun nanti setelah itu mau diulang-ulang terus untuk belajarnya, akan mendapatkan akses ke materi dan rekaman kelas dari bootcamp itu. Nah, terus tadi juga ada yang nanya ya, guys, kita bikin grup sendiri ya. Kalau bikin grup sendiri, jangan takut. Karena kalau gabung ke bootcamp expert, nanti teman-teman bisa langsung dapat grup networking dan grup mentoring bareng sama expertnya langsung kayak gitu. Jadi praktis banget nanti teman-teman tinggal gabung terus belajar terus dapat networking grup, terus teman-teman juga nanti berkesempatan langsung buat dapat proyeknya langsung ya. Jadi nanti proyek itu bisa teman-teman gunakan juga untuk menjadi portofolio milik kalian sendiri. Nah, untuk materinya sendiri juga kita develop sedemikian rupa sehingga teman-teman yang masih basic banget itu tetap bisa mengikuti kayak gitu. Nah, siapa aja sih yang cocok buat gabung ke bootcamp ini nanti ya, bootcamp Flutter for Mobile Developer ini, itu adalah rekan-rekan mungkin yang sudah memiliki basic mobile app developer ya, ataupun web developer, juga rekan-rekan yang memiliki basic UI UX designer, jadi ini bisa banget buat gabung, ataupun yang sudah ada basic di app developer. Nah, juga rekan-rekan yang memang fokus di IT dan ingin menjadi seorang IT profesional nih, terutama di sini banyak ya mahasiswa-mahasiswa dari jurusan IT sepertinya. Nah, kalian juga bisa gabung kalau kalian mau jadi freelancer, bekerja secara remote dan bebas dari mana aja sebagai seorang mobile engineer. Nah, buat kalian juga nih yang baru lulus maupun mahasiswa bisa juga untuk gabung supaya nanti misalnya dari kelasnya ataupun dari kampusnya ada tugas kuliah ataupun memang ada proyek ataupun ada kalian ingin jadikan ini sebagai bagian dari tugas akhir, itu bisa banget belajar bersama expert. Nah, siapa sih mentor kita yang akan bersamai bootcampnya nanti? Ada Kak Fikri Rozak Rashid, beliau merupakan software engineer dari FNBIS, dan ada Kak Fadil Nugraha Aditama, software engineer dari The Catalyst. Nah, kita akan belajar sama 8 pertemuan. Nah, 8 pertemuan ini apa aja sih nanti yang dipelajari? Jadi teman-teman nanti akan belajar tentang instalasi setup, terus nanti basic-basicnya Dart ya, terus nanti belajar juga tentang OOP. Nah, terus di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga seperti yang tadi saya sebutkan, nanti teman-teman ini akan belajar langsung tuh sampai mempraktekannya. Jadi teman-teman nanti akan diajak untuk membuat project. Nah, projectnya itu akan teman-teman gunakan, nanti bisa teman-teman lampirkan sebagai bagian dari project portofolio rekan-rekan semua. Jadi bayangin aja 8 kali pertemuan selama 1 bulan, teman-teman belajar dari basic sampai mempraktekkan langsung, terus teman-teman langsung dapat portofolio pertama kalian yang kalian bisa gunakan, misalnya kalian pengen jadi freelancer ataupun kalian ingin melamar kerja atau switch karir jadi seorang Flutter mobile developer. Nah, kalian juga tadi seperti saya sebutkan ya, bisa berjejaring bersama rekan-rekan semua yang mungkin tadi di kolom chat Zoom juga udah ramai banget ya, yang ada yang mau bikin startup bareng kayak gitu ya, keren banget. Jadi nanti siapa tahu kalau misalnya udah gabung bareng expert, gabung di komunitasnya, teman-teman bisa saling berjejaring ya, bikin startup bareng gitu. Siapa tahu nanti ada the next Steve Job di sini kayak gitu, siapa tahu kayak gitu kan ya. Nah, terus jangan lupa di sini juga kita ada expert-expert yang senantiasa bisa membimbing kalian, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanya ke beliau-beliau semua. Nah, terutama juga Kak Faruk nanti misalnya mau berjaring juga bisa ya Mas ya, via LinkedIn seperti itu ya Mas. Oke, nah apa aja sih materi-materinya? Nah, ada yang namanya tuh Dart Object Oriented. Nah, ini yang tadi disebutin OOP itu ya. Terus ada lagi Fundamental Dart Programming Language seperti itu. Nah, ini poin-poin dari fundamental Dart-nya seperti itu. Ada variabel, tipe data, percabangan, perulangan, komentar, operator, dan lain-lain. Ini merupakan poin-poin dari fundamental Dart language-nya. Terus ada lagi belajar tentang OOP, terus belajar tentang fundamental Flutter-nya juga nanti. Nah, Flutter itu apa, dan tadi setup untuk emulator. Tadi ada yang bingung ya, bagaimana untuk setup emulator Android Studio-nya dan lain-lain. Nah, nanti diajarin juga di sana kayak gitu, biar teman-teman nanti bisa langsung praktekin pokoknya kayak gitu. Terus belajar tentang widget, tadi juga Kak Faruk udah jelasin ya, untuk widgetnya apa aja. Nah, terus
State management tadi untuk state management arsitektur, terus nanti belajar tentang poin-poin seperti set state, provider, listener, multi provider, consumer. Terus juga untuk networking nanti untuk API-nya ya ada REST API, synchronous asynchronous, filter, async await, networking package. Nah, terus juga belajar tentang Firebase. Nah, Firebase authentication, database storage, cloud messaging. Nah, terus sampai ke deployment dan release. Nah, jadinya di sini buat teman-teman semua, mungkin kalau misalnya ada di tempatnya atau di kampusnya mungkin belajar juga Flutter, tapi masih di basicnya aja kayak gitu ya. Nah, stop di basicnya aja karena memang biasanya kalau di kampus kan kita belajar basic akademiknya ya. Nah, kalau di Spark kita belajar tuh benar-benar sampai deploy dan release. Jadi teman-teman nanti diusahakan sampai benar-benar di testing juga kayak gitu. Jadi teman-teman akan benar-benar punya portofolio aplikasi milik kalian sendiri seperti itu. Nah, ini contohnya untuk beberapa aplikasi yang nantinya bisa teman-teman kembangkan bareng kalau kalian bergabung di kelas Flutter-nya bootcamp-nya Expert kayak gitu ya. Ini ada beberapa contoh display-nya kayak gitu ya. Jadi ada ada aplikasi untuk LMS ataupun aplikasi untuk LMS sih sebenarnya. Ini yang di masuk kurikulumnya seperti itu. Nah, bergabunglah menjadi bagian dari 2.389 peserta expert yang sudah bergabung sampai bulan Mei 2023. Nah, jadinya kita menunggu dan kita siap untuk membersamai perjalanan rekan-rekan semua menjadi seorang IT profesional bersama expert. Nah, terus buat yang malam ini pengen tahu, nanti juga saya akan kasih promo ya. Testimoninya juga antara lain ada sebagai berikut nih. Ada yang sharing kalau kelas expertnya, kelas Flutter-nya expert ini penyajiannya mudah dipahami, menarik. Jadi nanti buat teman-teman mungkin yang dikhawatirkan apakah bisa gabung walaupun mungkin basicnya belum terlalu dalam kayak gitu. Jadi jangan takut, gabung aja dulu karena nanti benar-benar akan dibimbing sampai bisa, pokoknya kayak gitu ya. Nah, pengemasan materinya juga flow-nya, urutan materinya ya, itu kan sangat penting sekali kayak gitu. Nah, terus kita akan coba lihat ya videonya, mungkin akan ditampilkan oleh rekan saya. Oke, boleh dibantu mungkin. Jadi ini teman-teman, untuk pertemuan pertama bisa dilihat ya, kita mulai dari instalasi dulu. Sampai nanti di akhir, teman-teman bisa untuk deployment atau sampai ke bagian upload. Sebelum berkenalan dengan Flutter, kita harus berkenalan juga dengan Dart-nya sebagai bahasa pemrograman untuk Flutter-nya. Kalau teman-teman ketemu form, yang pertama dilakukan adalah API pertama kali itu biasanya dilakukan di init stage. Android App Bundle itu makin kecil layar HP, semakin kecil juga ukuran APK-nya. Oke, terima kasih Kanisa. Itu tadi ya videonya rekan-rekan semua mungkin yang pengen tahu dalemannya kayak gimana sih bootcamp-nya. Jadi sekali lagi itu menarik banget ya. Mungkin seperti yang di-share sama Kak Faruk juga, jadi belajar Flutter ini menyenangkan ya Kak. Jadi dari mulai belajar sampai nanti bisa implementasi, itu bisa jadi satu perjalanan yang menarik sekali kayak gitu. Jadi buat rekan-rekan semua jangan takut. Nanti misalnya basicnya masih kurang, ataupun nanti misalnya takut tidak bisa dibantu, nanti teman-teman dari expert, dari mentornya, maupun nanti teman-teman juga bisa saling berjaring buat belajar dari mulai gak bisa sampai jadi bisa. Nah, sampai jadi expert bersama expert. Oke, saya kasih lagi ya. Nah, saya mau ngasih berita baik buat rekan-rekan semua nih. Tadi kan mungkin
rekan-rekan semua juga udah dapat informasinya ya untuk kelas expertnya. Nah, khusus buat malam hari ini, kalau misalnya teman-teman semua tertarik buat langsung grab the fast, the chance, nah langsung aja chat Flutter, kirim ke admin WA kita di nomor 0812 2878 0161. Nah, terus chatnya tuh apa? Chat Flutter dan kirim ke 0812 2878 0161. Nah, teman-teman bisa mendapatkan diskon sebesar 200.000 khusus untuk 8 peserta dari webinar malam hari ini, kayak gitu. Nah, terus buat rekan-rekan juga yang masih mahasiswa nih, tadi banyak yang rekan-rekan mahasiswa ya, nah bisa dapat tambahan diskon spesial nih dari expert ngasih beasiswa ke rekan-rekan yang khusus mahasiswa. Nah, kirimkan chat dengan kode mahasiswa spasi Flutter, terus kirimkan juga foto KTM kalian yang masih berlaku ya, kirim ke CRM kita di 0812 2878 0161. Nah, itu adalah kesempatan berharga yang kami coba bagikan ke rekan-rekan semua. Nah, semoga rekan-rekan semua bisa grab kesempatan ini, karena sekali lagi hanya ada 3 diskon untuk 3 peserta dan 8 peserta untuk diskon 200.000. Terus hanya ada 3 mahasiswa yang bisa berkesempatan mendapatkan promo ini. Jadi langsung aja ambil HP-nya, terus langsung aja di chat nomornya, terus diketik ya Flutter ataupun mahasiswa Flutter tadi. Khusus buat mahasiswa kalau yang Flutter ya, karena di sini harus foto KTM-nya kayak gitu. Oke, itu sekian dari saya untuk informasi kesempatan berharganya. Sekali lagi, bergabunglah bersama dengan Bootcamp Expert Flutter ini, karena ini adalah salah satu kesempatan terbaik kalian dalam hidup kalian nanti untuk menjadi seorang mobile developer sesuai dengan impian kalian. Oke, kita mulai masuk lagi ke sesi tanya jawab nih. Tadi Kak Faruk saya sudah pisahkan satu pertanyaan dari rekan-rekan penanya. Di sini saya akan bacakan ya Kak Faruk untuk pertanyaannya. Dari Kak Adrian nih. Untuk junior programmer yang sehari menggunakan JavaScript dan PHP, kapan waktu yang tepat untuk mengembangkan skill ke mobile? Nah, terima kasih sebelumnya. Itu pertanyaan dari Kak Adrian. Mungkin boleh dijawab Kak Faruk. Kapan waktunya untuk mengembangkan skill mobile? Ya, ya secepatnya gitu ya kalau saya jawab. Secepatnya dalam artian jangan sampai mengganggu pekerjaan yang sudah ada gitu ya. Tapi jadi kita selesaikan tasnya, dan ya kalau bisa jangan memakan waktu kerja gitu ya. Atau mungkin kalau memang sudah ada spare, kita bisa lapor ke atasan kita misalkan ke manajer, Pak saya mau belajar ini mobile dan ini tas saya udah selesai semua, kira-kira bahkan mungkin bisa minta fasilitas, kira-kira ada fasilitas nggak dari perusahaan untuk membantu saya belajar mengembangkan skill mobile. Bahkan mungkin dari perusahaan akan membiayai untuk bootcamp di expert ini barangkali. Atau mungkin bisa minta kerjasama perusahaan untuk beberapa orang gitu biar dapat diskon ke expert ya, itu bisa. Jadi menurut saya ya secepatnya, karena kita ya itu tadi ya, kita berlomba-lomba juga, banyak orang yang berusaha mempelajari Flutter ini gitu ya. Tapi rata-rata memang butuh keteguhan ya. Jadi butuh usaha terus-menerus, belajar terus-menerus supaya bisa jadi expert. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Kak Faruk. Jadi benar banget ya Kak, karena yang namanya kesempatan dalam hidup itu kayak balapan ya. Jadi kalau nggak kita ambil sekarang, nanti ada orang lain yang ambil ya. Jadi tentunya ini berarti ada yang mau switch ya dari front kalau JavaScript, PHP, terus ke Flutter kayak gitu. Oke, terima kasih ya jawabannya Kak Faruk. Terus ada lagi nih Kak, pertanyaan selanjutnya mungkin, tapi bisa kita jawab cepat ya Kak ya, karena waktu itu terbatas juga. Dari Kak Cika yang ingin bertanya cara menggunakan Flutter GPT, nah kayak gitu Kak.
cara menggunakan Flutter GPT. Tinggal install aja extensionnya. Kemudian ya itu tadi, karena ini ChatGPT atau pakai bahasa Inggris ya, jadi mungkin saya belum coba sih kalau bahasa Inggris, mungkin bisa juga. Nah, cuman ya mungkin kalau ada yang kesusahan Flutter GPT ini, cara makainya gimana? Cara paling mudah ya pakai ChatGPT biasa. Jadi buka ChatGPT, login, kemudian langsung tanya di situ, nanti dia akan memberikan kodenya. Cuman ya kita harus copy satu persatu, ada tombol kopinya gitu. Ya agak sedikit ribet. Cuman ya Flutter GPT ini cuman tools untuk memudahkan. Seperti itu. Tapi sebenarnya ya bisa secara manual, open ChatGPT, tanya, bisa bahasa Indonesia juga kok, itu nanti bisa langsung di-generate kodenya seperti itu. Oke, berarti ya, mungkin sebenarnya basicnya masih ChatGPT, cuman khusus untuk diintegrate jadi widget di dalam gitu. mungkin buat rekan-rekan peserta webinar Flutter nih nanti bisa GPT karena ini oke. Terakhir nih Kak Farid, boleh nggak kasih kita closing statement buat rekan-rekan webinar pada malam hari ini, apa nih pesannya biar bisa jadi keren kayak Kak Faruk nih, jadi seorang mobile developer di unicorn gitu. Karena pasti di sini banyak juga yang pengen jadi mobile developer